Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi anak-anakku sekalian. Kita akan membahas mengenai materi kelas 10, yaitu membangun budaya taat hukum. Ini cocok sekali disampaikan materi ini terutama untuk generasi muda. Ya, membangun budaya taat hukum diawali dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang terhadap nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami dan ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Ini yang penting. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi adalah: 1. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. 2. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. 3. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. 4. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Nah, ini juga penting ini. 5. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, tujuan daripada hukum. 1. Menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan. 2. Menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat. Yang C atau 3, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Nah, ini pedoman. Yang keempat adalah melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Artinya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, sumber hukum. Berbicara sumber hukum, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, sumber tertib hukum, ya, dari atas sampai bawah. Seperti ada yang mengatakan ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Diawali dari yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Yang kelima adalah peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh peraturan daerah provinsi, yang ke-8 adalah peraturan daerah kota atau kabupaten, Perda. Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar dari hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya norma-norma di dalam masyarakat. Ada hukum yang bersifat nasional maupun lokal. Nasional artinya berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Sedangkan lokal artinya adalah berlaku di wilayah tertentu seperti peraturan daerah. Artinya lokal ini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain kadang sama juga kadang berbeda, tergantung dari kearifan lokal. Nah, berbicara hukum, kita ada tambahan yang namanya adalah norma. Norma itu adalah petunjuk atau aturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat, bersifat mengikat, berisi perintah dan larangan. Berbicara norma, ada 4 macam norma yang lazim berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai norma agama. Norma agama ini adalah petunjuk atau aturan yang berasal atau bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti ketika bersalah maka sanksinya di akhirat, ya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Petunjuk atau aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Biasanya di sini kalau ada salah maka atau melanggar norma kesusilaan, orang tersebut merasa bersalah, gak enak hati. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk atau aturan yang bersumber dari suatu adat masyarakat, ya, yang di situ ketika melanggar, ada yang melanggar, seorang atau kelompok orang melanggar, maka di situ biasanya dicemooh bahkan dikucilkan. Nah, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah petunjuk atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Karena di situ disebut juga norma tertulis. Siapapun yang bersalah dia harus dihukum. Jadi seperti itu hari ini pembahasan sederhana mengenai membangun budaya taat hukum, khusus kita membahas mengenai konsep-konsep kesadaran hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.